Tempurung atau batok kelapa bagi sebagian orang mungkin tidak berguna. Paling banter hanya dipergunakan sebagai kayu bakar atau dibuat arang. Namun siapa sangka, tempurung kelapa bisa menjadi barang ekspor yang bernilai tinggi. Ya, di tangan Suban Nur Taufik, warga Santan Gosari Pajangan Bantul ini, tempurung kelapa mampu disulap menjadi barang kerajinan istimewa yang mampu menembus pasar ekspor mancanegara. Dari tempurung kelapa ini, beragam jenis barang kerajinan seperti gelas, teko, mangkok, asbak, hiasan dinding, bahkan sumpit makan mampu dihasilkan. Saat ini saya sedang berada di Desa Santan, Gosari, Pajangan Bantul, Yogyakarta. Desa ini terkenal dengan pengrajin batok kelapa yang mengolahnya secara kreatif hingga bernilai ekspor. Untuk mengetahui lebih jelas, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat proses produksinya. Dibantu karyawannya, Suban mengerjakan seluruh proses produksi pengolahan di rumahnya sendiri. Jika order cukup banyak, Nur Taufik juga memberdayakan para perajin di wilayah kampung Santan lainnya untuk mengerjakan pesanannya. Nur Taufik mengungkapkan dirinya bergelut dengan kerajinan tempurung kelapa ini sejak tahun 1992. Diawali dengan melihat banyaknya tempurung kelapa di kampungnya yang banyak tidak terpakai dan hanya menjadi sampah. Dari sekedar iseng, Nur Taufik mencoba membuat gantungan kunci dan dijual. Dari sekedar gantungan kunci, kerajinan olahan tempurung kelapa hasil karya Nur Taufik berkembang menjadi beragam jenis. Proses produksi kerajinan tempurung kelapa sepintas memang terlihat mudah. Pertama yang perlu disiapkan adalah bahan baku tempurung kelapa. Kemudian kita bisa menentukan pola yang diinginkan. Proses selanjutnya adalah pemotongan pola dan menghaluskan dengan mesin bubut, dan tahap terakhir adalah finishing. Tidak puas bermain di area lokal, Nur Taufik memberanikan diri mengikuti pameran kerajinan. Dari sinilah kerajinan olahannya mulai banyak dipesan dari pasar luar negeri. Awal kita merintis adalah yang pertama juga kita promosi di lokal, di Jogja khususnya, tapi saat itu kita promosi cuma di sekitaran Malioboro. Dan perkembangan waktu kita bisa mempresentasikan untuk 75% kita ekspor, 25% adalah pasaran lokal. Dan untuk pasaran ekspor yang sering dan selalu kontinu kita lakukan adalah di negara kawasan Eropa dan juga di Asia juga. Jadi yang untuk bulan-bulan ini yang paling kontinu adalah ke Perancis, ke Spanyol juga ada, ke Australia, dan Timur Tengah juga ada. Kini pangsa pasar produk kerajinan tempurung kelapa Nur Taufik 75% merupakan pesanan luar negeri dan sisanya dari pembeli dalam negeri. Untuk pasar luar negeri, produk Desa Santan ini telah menembus negara Jepang, Prancis, Australia, dan Spanyol. Menurut Nur Taufik, pasar luar negeri cenderung menyukai hasil karyanya karena orisinalitas dan kealamian produk. Dalam produksinya, selain penggunaan mesin untuk membentuk dan menghaluskan, Nur Taufik tidak menggunakan bahan kimia lainnya untuk memoles produknya. Seiring semakin dikenalnya Dusun Santan Gosari Pajangan sebagai sentra kerajinan tempurung kelapa, banyak warga luar daerah datang ingin belajar pengolahan tempurung kelapa ini. Melihat peluang ini, Nur Taufik kemudian menggagas desanya sebagai rintisan desa wisata pengolahan tempurung kelapa.
Ya, kalau untuk kendala dari awal adalah memang kita dari awal kita mendirikan usaha tanpa modal. Cuma kita punya semangat, tekad, dan ya karena ketersediaan bahan baku yang banyak, itu akhirnya kita untuk masalah kendala saat ini yang kita rasakan adalah perekrutan tenaga kerja, kekurangan tenaga kerja. Dan tidak mudah untuk merekrut karena di handicraft itu kan ada sebagian juga hasil seni, karya seninya. Jadi untuk mencari tenaga yang memang bisa menjalani usaha ini ada sedikit susah juga. Dan kendala itu juga kita rasakan karena untuk orang saat ini, teman-teman khususnya pemuda itu ingin usaha yang instan, jadi ingin cepat merasakan sukses. Jadi itu untuk mindset mereka itu agak susah karena itu tadi, kerjaan ini memang banyak risiko, banyak banyak masalahnya karena kan berhubungan dengan alat, ada debunya. Jadi teman-teman untuk yang saat ini agak susahnya karena Nur Taufik mengaku, di balik kesuksesan pengolahan kerajinan tempurung kelapa saat ini, kendala yang dihadapi saat ini justru terletak pada tenaga kerja. Pemberdayaan tenaga kerja terbentur pada pola kebiasaan mereka sebagai buruh, di mana bekerja hanya untuk memenuhi pesanan, sehingga inovasi dan kreativitas produk kerajinan tidak berkembang.